Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan tentang fungsi yang ada pada menu insert. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menu home, yaitu terkait dengan pembuatan slide. Jadi ada beberapa jenis layoutnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan dua jenis layout, yaitu picture with caption, kemudian comparison. Nah, di sini kita gunakan fungsi insert. Nah, kemudian akan disampaikan juga bagaimana mengolah tabel dan gambar. Ya, di sini ada dua submenu, yaitu untuk tabel dan gambar. Untuk ilustrasinya nanti minggu depan. Baik, kita mulai. Sekarang di sini slide pertamanya yaitu title and content. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang materinya ayam ternak. Nah, kemudian narasinya kita masukkan di sini, kita ketik. Nah, kemudian di slide kedua di sini misalkan akan memberikan contoh salah satu ayam ternak, yaitu ayam peliharaan misalkan. Tapi inti materi kita itu bukan dari sisi materinya, bukan isi narasinya, tetapi isi bagaimana kita memasukkan sebuah gambar, kemudian teks. Nah, kemudian di sini misalkan narasinya kita ketik. Nah, kemudian di sini kita masukkan gambar. Nah, kalau layout bawaan dari Office-nya ini udah menyediakan menu picture-nya. Jadi kalau misalkan kita memasukkan gambar, kita tinggal pilih menu picture yang ada di textbook yang udah terbuat. Jadi kita tinggal klik picture-nya. Nah, kemudian kita arahkan pada gambar. Nah, ini tinggal memposisikan posisi gambarnya apakah sudah pas. Kalau sudah pas, biarkan saja. Nah, kemudian kita masuk ke slide kedua. Nah, ini sama seperti minggu pertama, sudah ada layout-nya. Nah, tinggal kita memasukkan teks yang dibutuhkan untuk menggambarkan sebuah narasi atau gambar. Nah, ini teksnya saya ketik macam-macam ayam peliharaan. Kemudian misalkan di sini ayam pedaging. Ayam petelur. Nah, di sini ada beberapa fungsi, ada untuk menu insert tabel, kemudian chart, kemudian grafik. Nah, di sini kita tetap masih menggunakan picture. Nah, gambar bisa diambil secara online juga dengan fitur online picture. Nah, saya akan gunakan picture biasa aja yang sudah tersimpan pada drive saya. Tetapi kalau misalkan mau menggunakan online picture, kita tinggal klik online picture-nya saja. Klik, kemudian akan diarahkan kepada Bing Image Search. Nah, di sini tinggal kita cari, misalkan kita cari apa? Misalkan ayam pedaging. Tinggal enter. Nah, maka si browser akan menunjukkan pada gambar-gambar tentang ayam pedaging. Nah, seperti ini. Kita tinggal pilih aja, misalkan ini kita klik, kemudian pilih insert. Nah, langsung gambarnya muncul. Nah, tetapi saya menggunakan gambar yang sudah tersedia yang resolusinya cukup besar. Jadi pilih picture-nya, kemudian arahkan pada gambar yang tersedia. Oke, kemudian di sini ayam petelur, arahkan pada picture-nya, kemudian pilih gambarnya. Oke, nah ini layout untuk membuat sebuah gambar, image. Ya, layoutnya sebenarnya bebas, mau seperti apa silahkan tentukan. Nah, cuma cara untuk mencari gambarnya seperti tadi. Jadi pilih insert pada. Nah, jadi caranya pilih insert pada pada menu gambar yang tersedia di layoutnya. Nah, bisa juga kita milih gambar dari sini ya. Jadi pilih gambar apa? Karena dari sini pilih picture, this device. Nah, kemudian cari gambarnya. Misalkan kita masukkan yang pedaging. Nah, ini juga bisa dari sana tekniknya. Ya, jadi bisa diambil dari menu insert kemudian picture, bisa juga yang ada dalam layoutnya. Jadi di sini dia tersedia otomatis, tinggal klik picture-nya, kemudian pilih gambarnya. Ya, sama saja.
Nah, itu adalah memasukkan sebuah gambar dengan fungsi picture, jadi insert picture. Nah, berikutnya di layout keempat kita akan memasukkan sebuah tabel. Nah, berikutnya kita memasukkan sebuah tabel. Nah, di sini ada pilihan berapa kolom yang kita butuhkan, kemudian berapa baris yang kita butuhkan. Kalau secara defaultnya itu, kalau yang tersedia di tampilan awalnya hanya memunculkan 10 kolom dan 8 baris. Nah, bagaimana kalau kita membutuhkan lebih dari itu? Nah, kita pilih insert table. Ya, insert table-nya. Nah, berapa kolom yang kita butuhkan? Misalkan lebih banyak dari yang tersedia, misalkan 20 kolom atau 15 kolom, kita tinggal masukkan di sini. Ya. Tapi kalau misalkan kita hanya membutuhkan kolom yang sedikit, kita cukup digunakan ini. Jadi, misalkan saya contohkan adalah 4 tabel dan 4 kolom. Nah, hanya seperti ini aja arahkan. Jadi, dia udah otomatis muncul di layout-nya. Tinggal klik, nah dia udah menghasilkan sebuah tabel yang kita harapkan. Nah, ini tinggal sesuaikan aja jarak tabelnya. Misalnya saya perbesar tampilannya, ya. Nah, kemudian misalkan di sini kita tulis misalkan nomor. Nah, berikutnya adalah jenis ayam misalkan. Nah, berikutnya produksi misalkan. Nah, kemudian berikutnya penjualan. Oke. Nah, ini kita sesuaikan agar menghasilkan rata kiri, rata kanan, rata atas, dan bawah. Bagaimana caranya? Kita blok ini tulisannya, kemudian pilih layout. Nah, ini apa namanya, untuk rata atas bawah, center vertikal. Nah, kemudian ini rata kiri kanan, center. Oke, udah. Nah, misalkan di sini ada tulisan 1, 2. Nah, kemudian kita buat lebih kecil lagi tampilannya. Oke, ini bisa kita kecilkan kolomnya dengan cara ditarik dari garis kolom ini, ya. Oke. Nah, kemudian jenis ayamnya misalkan ayam petelur. Kemudian ayam pedaging. Nah, misalkan di sini produksi 100 ekor. Ini 200 ekor. Terjual misalkan di sini 95 ekor. Kemudian di sini terjual 185 ekor. Nah, bagaimana cara menggabungkan sebuah kolom atau baris? Sama seperti di Microsoft Word, ya. Ini tinggal blok aja kolomnya, kemudian pilih klik kanan, kemudian pilih merge cell. Oke, ini tinggal buat rata kanan aja. Misalkan di sini jumlah. Nah, ini jumlahnya berapa? Misalkan ini 300. Kemudian ini jumlahnya berapa? 280. Nah, ini tinggal dirata kanan kan. Oke, itu adalah teknik untuk memasukkan sebuah tabel. Jadi sudah tadi pertama memasukkan sebuah gambar, kemudian memasukkan tabel. Nah, berikutnya bagaimana cara memasukkan foto album. Nah, biasanya kalau foto album itu akan membuat file baru, yang dimana file itu adalah kumpulan dari foto-foto. Jadi kalau misalkan kita akan buat sebuah animasi dari foto, kita bisa menggunakan sebuah PowerPoint. Misalkan gini, kita pilih foto album, ya, kita bikin foto album, kemudian new foto album. Nah, di sini akan ada nanti file baru, ya. Jadi kita cari dulu fotonya di dalam sebuah file. Nah, kemudian misalkan ini saya masukkan beberapa foto, misalkan ada 3 foto, ya, atau 6 foto, kemudian pilih insert. Nah, ini ada 6 foto. Nah, setelah dipilih fotonya, kemudian pilih create. Oke, ini menjadi foto album. Jadi fotonya udah masuk ke dalam sebuah layout. Nah, kalau ukurannya sesuai, dia akan membuat tampilan yang full screen atau full layoutnya lah, ya. Nah, kalau ini kan ukurannya agak berbeda, gitu ya. Nah, ini adalah foto album. Oke,
pertemuan sekarang sampai di sini, jadi hanya membahas tentang menu insert, tetapi table dan image saja. Baik, pertemuan sekarang sampai di sini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.